Hei, kamu yang lagi nonton. Aku yakin ini bukan kali pertama kamu dengar kata habit. Kamu mungkin udah nonton puluhan video, baca ratusan ringkasan buku, dan udah hafal mati tentang teori membangun habit. Tapi pertanyaannya masih sama. Kenapa ya susah banget ketika udah coba beberapa hari untuk bangun kebiasaan baru? Tiba-tiba kayak ada magnet raksasa yang narik kamu untuk balik lagi ke kasur, ke sofa, atau ke kebiasaan jelek yang lama. Ini jawabannya. Karena musuh terbesarmu itu bukan rasa malasmu, tapi otakmu sendiri. Ya, yang secara brilian dan diam-diam mensabotase setiap usaha dan jerih payah kamu. Otak kita itu punya program, di mana tujuannya untuk menghemat energi dan mencari kesenangan instan. Dan dari program tersebut, ada 3 kebohongan yang secara nggak sadar kita telan mentah-mentah. This video will not tell you how to build a new habit from zero. But this video specially made for someone who is ever trying to build new habit, but they failed karena banyak fakta yang belum mereka ketahui tentang dirinya sendiri. Dan inilah 3 kebohongan dari program tersebut dan I will tell you cara melawannya. Kalau kamu berusaha untuk berhenti berperang dengan dirimu sendiri dan mulai bekerja sama dengan otakmu, kamu berada di video yang tepat. Kalau kamu udah familiar, tunggu sampai kebohongan ketiga dan kamu akan ngerti kenapa banyak orang gagal membangun habit. Pertama, hasil besar butuh aksi besar. Ini kebohongan yang paling populer karena kadang kita suka mikir kalau kita mau kurus, kita harus nge-gym selama 2 jam setiap hari atau diet mati-matian yang hanya mengonsumsi air putih seharian. Otak kita itu benci banget sama perubahan drastis. Jadi aksi besar itu butuh motivasi yang besar. Dan yang seperti kita tahu, motivasi itu PHP, kadang datang, kadang enggak. Dan ketika kamu punya target yang tinggi atau aksi yang langsung berubah drastis, otak kita tuh akan mikir itu sebagai ancaman dan nyari 1001 alasan untuk menundanya. Ah udahlah besok aja capek. Nah itu sama seperti tujuan dari program tadi untuk menghemat energi. Nah mulai sekarang kamu harus coba bedain mana yang aksi, mana yang target. Ketika kamu pengen rajin olahraga, aksi kamu tuh bukan, oh iya ini aku pemula harus bisa langsung angkat 100 kilo. Aksinya tuh cukup datang ke gym. Walaupun kamu cuma spend waktu 10 minutes untuk treadmill, untuk push up dikit, angkat beban dikit, atau mempelajari alat-alat di gym, itu nggak masalah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa kamu punya komitmen dan konsisten. Yang harus kamu tahu, setiap aktivitas, setiap hal yang kamu lakukan, itu membawamu membuka gerbang identitas dirimu. Jadi ketika kamu melakukan hal yang salah, kamu akan membuka gerbang identitas dirimu yang salah. Ketika kamu melakukan hal yang buruk, kamu akan membuka gerbang tol untuk menuju identitasmu yang buruk. Tapi kalau kamu melakukan hal yang baik, kamu coba pelan-pelan, kamu juga akan membuka gerbang tol identitas dirimu yang jauh lebih baik. Yang kedua, kamu cuma kurang disiplin. Ini salah satu kebohongan yang paling licik karena bikin kamu benci sama dirimu sendiri. Ketika kamu gagal membangun suatu kebiasaan, kamu langsung mensabotase. Oh iya, bener, gue mentalnya nggak kuat. Bener, gue nggak punya willpower. Cara melawannya, cukup jadi arsitek, bukan kuli bangunan. Orang yang paling disiplin di dunia itu bukan orang yang punya willpower paling kuat, tapi orang yang berhasil mengubah lingkungannya sehingga dia tidak perlu mengeluarkan banyak willpower. Kamu bisa coba kurangi friksi ketika membangun habit baik. Kalau kamu perhatiin di setiap videoku sebelumnya di YouTube, aku pakai HP yang satunya untuk record suaraku. Karena kalau aku mengandalkan HP ku aja yang ada di situ untuk rekam video, suaranya terlalu kecil dan terlalu banyak distraksi. Dan ketika aku pakai ini, emang suaranya bagus. Tapi ketika pengeditan, aku makan waktu lebih dari 2 jam untuk bisa ngerapihin dan ngesesuaiin suara dari audionya. Di Style Meeting membantu banget. Harganya nggak sampai 200.000, tapi aku bisa menghemat waktu selama 2 jam setiap ngedit video. Ini contoh hal simpel yang bisa membantu aku makin rajin untuk bikin video di YouTube, yaitu kebiasaan baru. Kalau misalkan kamu punya habit buruk, kamu harus tambahin friksinya. Contoh kamu mau tidur, terlalu banyak makan waktu untuk scroll TikTok sampai ganggu jam tidur kamu, akhirnya kamu begadang dan gak sehat. Kamu bisa coba charge HP kamu di luar ruangan atau jauhkan HP kamu dari jangkauan kamu supaya kamu put so much effort untuk bisa ambil HP itu. Atau kamu bisa delete TikTok dan kalau emang besok butuh untuk kerjaan atau mungkin kamu emang perlu, kamu bisa install ulang. That's easy.
Ketika kamu delete aplikasinya, kamu download lagi, kamu harus login, kamu harus ketik password. Itu yang bikin kamu put so much effort, right? Setiap orang juga pernah melakukan habit buruk, termasuk aku. Aku tuh pernah kecanduan main game, dan aku ngerasa bahwa mood aku jadi gampang jelek, jam tidurku berantakan, tugas jadi terlalai, aku jadi sistem kebut semalam lah ngerjain tugas dan lain-lain. Akhirnya aku delete gamenya. Aku hapus akun, bikin aku bener-bener, nggak lah, gue harus bikin akun ulang, isi username, dan lain-lain. Nope, I will stop. And I stop. Aku juga unfollow orang-orang yang ngasih toxic treatment ke aku lewat sosial media. Entah dia banyak komen ke akun sosial media aku, entah konten-konten yang bikin aku nge-consume sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Yang ketiga, percaya bahwa sekali gagal semuanya hancur. Misal nih, kamu udah berhasil 5 hari berturut-turut olahraga. Itu hal yang keren, tapi di hari ke-6 entah kamu sakit atau ada urusan yang bikin kamu nggak bisa olahraga. Dan mindset kamu langsung berubah. Ya, gagal lagi. Minggu depan gue harus ulang dari awal. Ini adalah all or nothing mindset. Pikiran hitam putih ini adalah pembunuh habit paling efisien, di mana dia mengubah satu alasan yang sepele, enteng, dan ringan menjadi suatu alasan untuk menyerah total. Terapkan aturan emas ini. Jangan pernah absen 2 kali. Ketika kamu absen 1 hari, mungkin itu bisa disebut sebagai tragedi atau kecelakaan. Tapi ketika kamu absen 2 hari berturut-turut, itu merupakan tanda bahwa kamu akan memasuki kebiasaan baru yang buruk. Tujuan ini semua bukan untuk jadi sempurna, tapi bikin kamu back on track. Tunjukin ke otak kamu bahwa kamu nggak nyerah. Tunjukin bahwa identitas barumu itu nggak rapuh. Yang terpenting itu adalah gimana cara kamu bangkit lagi, bukan kamu fokus sama kesalahan kecil. Nah, ini yang biasa aku lakuin untuk membangun habit secara rutin. Yang pertama, isyarat, kedua, aksi voting, dan ketiga, apresiasi. Pertama, isyarat. Isyarat ini adalah mengembangkan kebiasaan yang sudah ada. Contohnya aku pengen lebih konsisten dalam membuat konten, entah untuk YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan aku merancang sedemikian rupa supaya aku bisa melakukannya. Kebetulan, aku punya waktu kosong di hari Selasa dan Jumat. Sisanya nggak ada. Jadi aku memanfaatkan dengan baik setiap hari Selasa dan Jumat untuk bisa edit dan take video. Di isyarat ini, aku biasanya merancang sedemikian rupa lingkungan aku supaya aku nggak males membangun habit seperti ceritaku tadi. Dan ketika aku berhasil upload konten setelah melewati banyak proses mulai dari scripting, shooting, dan editing, aku akan melakukan aksi voting. Ini adalah contoh aksi voting yang aku lakukan melalui challenge 100 videos on YouTube. Dan ketika aku berhasil, misal 20 video udah aku upload, aku bisa mengapresiasi diri aku sendiri. Misal aku bisa makan makanan enak, aku bisa beli tools untuk konten baru yang bisa makin menyemangati aku. Dan ketika berhasil upload 100 video, aku akan makin mengapresiasi diriku sendiri. Dengan caraku sendiri, ya mungkin kalian punya cara sendiri untuk mengapresiasi diri kalian. Jadi lakuin isyarat, aksi voting, apresiasi secara berulang-ulang untuk setiap hal yang kamu lakukan untuk bangun kebiasaan baru. Jadi terapin di pikiran kamu tuh bukan orang yang malas, kamu bukan orang yang tidak disiplin, kamu bukan orang yang gagal, kamu cuma kena PHP aja dari program yang kamu punya di otakmu sendiri. Dan kamu tuh nggak rusak, kamu cuma perlu blueprint yang lebih baik. See you on the next video. Bye!